Lagi-lagi dan lagi-lagi ditunjukkan oleh Tigran Petrosyan bahwasanya dia adalah pecatur pertahanan terbaik sepanjang masa. Jikalau kamu agresif menyerang dalam bermain catur saat melawan aku, maka bersiaplah satu persatu perwiramu itu akan berguguran. Luar biasa teman-teman penikmat catur. Kali ini yang dilawannya adalah Bobby Fischer. Bagaimana keseruan pertandingannya? Siapkan konsentrasi kalian dan ambil ilmunya. Baiklah, langsung saja. Tigran Petrosyan memegang bidak putih dan Bobby Fischer memegang bidak hitam. Tigran Petrosyan memulai dengan pion D 2 langkah dan Bobby Fischer menaikkan kuda ke F6. Putih pion C 2 langkah dan hitam menaikkan pion G 1 langkah. Terjadilah pembukaan Grand Field Defense. Pion D dinaikkan mengajak pertukaran, tetapi putih menolak, lebih menjalankan gajah ke F4. Hitam menggeser gajah, dan posisi kali ini persiapan untuk rokade pendek. Putih menyambut dengan pion E1 langkah, lagi-lagi mengajak pertukaran pion. Dan kali ini putih menyambut dengan pion D, dan hitam mengabaikan sementara. Menteri lebih mengambil posisi ke A5, mengepin posisi Raja Putih. Melihat hal itu, benteng bergeser ke C1, dan hitam mengambil posisi kuda untuk mengajak pertukaran. Dengan di sini sudah terancam dengan 2 perwira ya kudanya. Putih pion pukul pion, dan kali ini hitam pukul kuda dengan kuda. Kuda dibiarkan sementara waktu, menteri naik ke D2 dan hitam memakan pion gratis yang berada di A2. Melihat hal itu, putih langsung menyambut posisi kuda dengan pion, mengajak pertukaran menteri. Apabila menteri pukul menteri, maka posisi putih sangat diuntungkan ya, karena pion center sudah bergabung di C dan D. Maka dari itu hitam melangkah mengancam posisi pion yang ada di C5. Gajah naik mengambil antisipasi untuk persiapan rokade pendek, dan hitam merespon manuver kuda ke D7, mengancam posisi pion C 2 kali ya. Kuda keluar agar raja bisa rokade pendek, dan Bobby Fischer menaikkan kudanya sekaligus mengancam gajah yang ada di petak putih yang dimiliki oleh Petrosyan. Gajah mundur, dan kali ini gajah naik ke F5. Teman-teman bisa perhatikan juga ya, menteri hitam dapat memakan pion yang ada di C5, tetapi hal itu diabaikan, lebih melakukan pertukaran kuda dengan gajah. Putih menaikkan kuda ke D4, lalu saatnya menteri memakan pion yang ada di C5. Petrosyan berinisiatif menukar kuda dengan gajah. Hal ini positif ya teman-teman, karena pion F yang dimiliki oleh hitam akan bertumpuk dan posisi untuk raja hitam sangat berbahaya apabila rokade pendek. Petrosyan telah rokade pendek, lalu Bobby Fischer berinisiatif untuk mengalihkan menterinya ke jalur A5. Teman-teman bisa perhatikan kondisi hitam saat ini tidak baik-baik saja ya apabila rokade pendek, karena gajah petak putih yang dimiliki oleh Petrosyan itu menjuru ke pertahanan raja hitam. Dan kali ini menteri bergeser ke C2, mengancam posisi pion di F5. Pion melarikan diri dan mengajak pertukaran pion. 1 langkah terjadi, dan putih mengabaikan itu, lebih menjaga posisi pion D, menaikkan pion C 1 langkah. Hitam pukul pion dengan pion, dan putih tetap mengabaikannya. Karena apabila posisi ini, setelah posisi pion C dinaikkan oleh putih, hitam tidak bisa memakan pion yang ada di F2. Apabila itu terjadi, maka dangerous position yang dimiliki oleh hitam. Oke, kita akan berandai-andai sementara. Apabila langkah pion akan memukul pion, raja tinggal bergeser dan tidak memakan pion tersebut. Hal ini yang menyebabkan kondisi pion akan terancam 2 kali dan jalur pertahanan hitam sangat terancam. Setelah pion dinaikkan, maka pion pukul pion dan dibalas pion pukul pion. Gajah pukul pion dan menteri mengambil alih posisi. Pion F diancam 2 kali, benteng melindungi, dan langsung menteri naik ke F6 mengancam gajah. Gajah mundur sekaligus melindungi raja. Andil gajah putih memukul pion dan skak. Posisi ini raja hitam dipastikan mati langkah berikutnya.
Baik teman-teman, kita kembali ke permainan aslinya. Maka dari itu langkah hitam adalah dia lebih menggeser menteri untuk beradu kepada menteri, teman-teman. Tapi kondisi ini putih menolaknya karena posisinya sangat diuntungkan untuk bisa skak raja, dan raja tidak punya banyak pilihan bergeser ke F8. Kali ini benteng mengancam menteri dan menteri bergeser ke E2, mengambil posisi agar tetap aman ya. Saatnya pion dia dinaikkan satu langkah, mengajak pertukaran sekaligus menghancurkan pertahanan hitam. Menteri turun untuk berjaga-jaga sekaligus menjaga posisi untuk skakmat bagi putih. Simpel saja. Pion F dinaikkan dua langkah untuk mematahkan serangan itu. Lalu hitam, sebenarnya ini langkah blunder juga ya teman-teman. Pion dinaikkan agar mengancam benteng, tetapi pion langsung pukul gajah. Hitam serangannya sudah tumpul ya, walaupun sudah mendapatkan benteng. Perhatikan petak gajah putih yang dimiliki oleh Petrosian sangat berbahaya. Benteng telah bergeser ke jalur F. Kondisi itu jelas mengancam pion F7 yang dimiliki oleh Bobby Fischer. Hal ini menyebabkan berjaga-jaga dan bertahan yang dilakukan hitam. Padahal tadi awal dia menyerang ya teman-teman. Tigran Petrosian bertahan habis dan akhirnya seperti ini kondisinya. Hitam tidak mempunyai banyak pilihan. Apabila dia menaikkan atau menutup jalur gajah, maka ini yang terjadi teman-teman. Pion E dinaikkan satu langkah, posisi menteri langsung naik ke D7, mengancam posisi pion. Lihat serangannya bisa 3 langsung mengcover, dan ancaman skakmat dan menteri turun untuk menolong. Langsung saja pion dipukul oleh menteri, dan kondisi kali ini tidak bisa diselamatkan oleh hitam. Kita kembali ke permainannya. Maka dari itu pion tidak dinaikkan, melainkan pion F yang dinaikkan satu langkah. Hal ini juga sangat blunder. Tapi memang kondisinya sudah seperti ini teman-teman, jadi langkah pun sudah serba salah. Apalagi saat Petrosian menggeser posisi menteri ya, untuk mengambil rancangan skakmat. Dan di sini benar saja kondisi itu terjadi dan raja bergeser ke H6. Pertukaran pion terjadi, satu langkah lagi promosi. Perhatikan benteng dan menteri sudah mengancam pion hitam yang ada di F6. Pion tersebut melarikan diri satu langkah. Di sini Bobby Fischer masih tetap bertahan ya, menerima gempuran yang dilakukan oleh putih. Menteri mengambil langkah untuk skak dan simpel saja. Skak raja bergeser satu langkah ke H1. Dan setelah raja bergeser ke H1, Bobby Fischer menyerah teman-teman. Karena tidak mungkin menteri seorang diri menjaga serangan yang dilakukan oleh 3 perwira Petrosian. Baiklah teman-teman, kita sampai sudah di penghujung video. Ambil pelajaran pentingnya dan terus dukung channel ini, subscribe, like, komentar agar terus memberikan video-video unggulan bagi kalian. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.